Hai guys, hari ini aku mau ngasih materi buat teman-teman semua tentang toxic circle. Jadi sebelumnya ada yang tahu nggak sih toxic circle itu apa? Oke, kita mau bahas bareng-bareng hari ini ya. Sebelumnya aku mau nanya nih, arti toxic itu apa sih? Toxic sendiri artinya adalah racun, sedangkan circle artinya adalah lingkaran. Terus kalau toxic circle emang artinya lingkaran beracun? Enggak ya teman-teman, jadi toxic circle berarti teman yang berada dalam lingkungan sekitar seseorang sebagai pemberi efek negatif dalam diri seseorang tersebut. Oke, lalu apa sih penyebab anak-anak terjebak dalam toxic circle? Pada awalnya mungkin seseorang tidak menyadari bahwa dia berada di dalam suatu kondisi pertemanan yang tidak sehat, merasa bahwa suatu hal yang wajar jika kita terus membantu teman yang lain dan terus mengerti teman yang lain. Lama-kelamaan kita jadi merasa nyaman dengan kondisi yang dimanfaatkan terus-menerus. Selalu harus mengikuti keinginan teman tersebut dan sulit keluar atau menghindar. Ada beberapa hal mengapa kita bisa terjebak dalam toxic circle loh teman-teman. Yang pertama, tidak punya teman yang lain. Yang kedua, merasa rendah diri. Yang ketiga, rasa kasihan yang berlebihan. Dan yang keempat, merasa diterima di dalam komunitas tersebut. Oke, lalu apa sih penyebab anak-anak terjebak dalam toxic circle? Pada awalnya mungkin seseorang tidak menyadari bahwa ia terjebak dalam toxic circle. Ia merasa bahwa suatu hal yang wajar jika kita terus membantu teman yang lain dan juga terus diminta mengerti teman kita. Lama-kelamaan kita jadi merasa nyaman nih dengan kondisi yang dimanfaatkan terus-menerus. Dan kita harus selalu mengikuti keinginan teman tersebut. Padahal hal itu tidak wajar loh teman-teman, dan kita harus keluar dan menghindar dari hal tersebut. Ada beberapa hal mengapa kita bisa terjebak dalam toxic circle. Yang pertama, tidak punya teman yang lain. Yang kedua, kita merasa rendah diri. Yang ketiga, kita merasa kasihan kepada teman tersebut. Dan yang terakhir, kita merasa diterima di dalam komunitas tersebut. Nah, contoh toxic circle itu yang kayak gimana sih? Yang pertama, memiliki teman yang suka melakukan manipulasi untuk keuntungannya sendiri. Yang kedua, memiliki teman yang suka direndahkan namun benci jika ia direndahkan. Yang ketiga, memiliki teman yang egois dan tidak mau memahami posisi orang lain. Yang keempat, memiliki teman yang suka menuntut tetapi tidak mau dituntut. Yang terakhir, memiliki teman yang suka mencari-cari kesalahan tapi tak pernah mau menyadari kesalahannya sendiri. Nah, respon yang benar jika kita terlibat dalam toxic circle itu yang seperti apa sih? Yang pertama, kita harus bisa membuat batasan interaksi dengan teman yang toksik. Yang kedua, kita harus berani berkata tidak jika teman tersebut meminta kita untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, bicara langsung dengan baik-baik bahwa kita tidak ingin diganggu dan diperlakukan seenaknya. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang bisa membawa energi positif kepada diri kita sendiri. Jadi teman-teman, jangan pernah terlibat toxic circle seperti itu ya. Nah, respon yang benar gimana sih kalau kita terjebak dalam toxic circle? Yang pertama, kita harus bisa membuat batasan interaksi dengan teman kita yang toksik. Yang kedua, kita harus berani berkata tidak jika kita dimintai tolong untuk melakukan sesuatu oleh teman kita yang toksik. Yang ketiga, kita harus bicara dengan baik-baik dengan mereka, teman kita yang toksik, agar kita bilang bahwa kita tidak ingin diganggu. Dan yang terakhir, kita harus berinteraksi dengan teman-teman kita yang lain yang bisa memberi energi positif kepada diri kita. Terus kalau kita lihat teman kita yang terjebak dalam toxic circle, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjauh dari toxic circle. Jangan menganggap menjauhi toxic circle adalah hal yang jahat, tapi itu adalah bentuk sayang terhadap dirimu sendiri loh. Yang kedua, kita harus mencoba memberikan masukan atau saran yang membangun di dalam kelompok tersebut, tetapi dengan tetap menjaga batasan yang ada agar kita tidak semakin terpengaruh oleh toxic circle tersebut. Dan yang terakhir, kita harus mendoakan orang-orang atau teman-teman yang ada di dalam kelompok toxic circle tersebut, karena seperti yang sudah Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi musuh kita sendiri. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat aku sampaikan untuk hari ini. Jadi teman-teman sudah belajar mengenai apa sih toxic circle itu dan bagaimana kita menghadapi
toxic circle yang ada di sekitar kita, dan juga respon kita yang benar jika kita melihat orang-orang yang terjebak dalam toxic circle tersebut. Jadi teman-teman, beranilah untuk berjalan menjauh dari situasi atau orang-orang yang toksik. Energi kalian tuh sangat berharga loh. Teman-teman adalah pribadi yang berharga dan pantas mendapatkan orang-orang dan energi terbaik di sekitarmu. Sudah waktunya kita menempatkan batasan-batasan untuk tidak menerima hal-hal yang kurang layak untuk teman-teman semua. Oke, hanya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.